Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Jejak Vlogger. Salam pengangguran Indonesia. Oke guys, di video kali ini saya sedang berada di lereng Gunung Wilis ya. Jadi saya akan mengajak kalian untuk menuju ke salah satu situs yang berusia kurang lebih ratusan tahun ya. Terdapat di tengah-tengah ataupun hampir di puncak Gunung Wilis. Dan saya kesini agak sedikit was-was dikarenakan beberapa hari yang lalu di sekitar Gunung Wilis ini ada pendaki asal Jakarta ya. Kalau tidak salah itu tidak kembali. Jadi ya bismillah saja ya. Jadi di tempat ini ada sebuah batu yang tingginya kurang lebih 8 meter. Itu seperti menancap di tanah yang dipercaya warga sekitar sebagai tempat muksa dari Panglima Perang asal Bali yaitu Kebo Iwa. Dan di lokasi ini dipercaya sebagai tempat bertemunya antara Kebo Iwa dan juga Mahapatih Gajah Mada. Jadi Kebo Iwa diundang oleh Mahapatih ke lokasi ini, ke Kediri, alih-alih untuk dijodohkan dengan adik dari Mahapatih ya guys. Jadi di lokasi inilah yang dikeramatkan warga sekitar dan warga Hindu. Jadi untuk warga Hindu ataupun yang dari Bali maupun dari sekitar itu kalau ke Kediri pasti berkunjung ke tempat ini dan ke situs Calon Narang yang berada di Ngurah ya. Dan di tempat inilah Kebo Iwa itu dipercaya moksa karena beliau bisa melihat ataupun dengan keahlian bisa menerawang masa depan. Beliau mengetahui bahwa niat baik dari Mahapatih untuk melakukan Sumpah Palapa dan tujuannya itu mempersatukan Nusantara ya. Jadi daripada beliau Kebo Iwa ini menghalang-halangi jalannya, jadi Kebo Iwa memilih untuk moksa dan itu benar atau tidaknya saya sendiri juga kurang paham. Saya di sini hanya mereview tentang sejarahnya saja ya. Terlepas benar atau tidaknya ya wallahu alam. Dan mungkin bagi kalian yang lebih memahami bisa tulis di kolom komentar. Ini ada juga sebuah tulisan yaitu tahun 2012 yang merupakan seperti apa? Mengiyakan kalau di sini memang sebuah prasasti ataupun petilasan peninggalan dari Pangeran Kebo Iwa ya guys ataupun Mahapatih Kebo Iwa seperti ini. Jadi ini letaknya di Kabupaten Kediri di lereng Gunung Wilis dan untuk menuju ke lokasi ini kurang lebih berjalan sekitar 1 sampai 2 kilometer naik ke atas Gunung Wilis ya. Namun aksesnya itu juga sangat ya tidak mudah karena memang letaknya di atas gunung, lokasinya pun juga berbelok-belok dan naik turun. Sengaja tadi jalannya tidak saya rekam karena nanti kalian bosan melihat jalan dan hutan yang saya lalui tadi itu merupakan hutan larangan ataupun hutan wingit yang mengandung banyak sekali mitos dari warga-warga sekitar sini ya. Dan di depan ini ada batu raksasa yang menumpuk menyerupai sebuah meja. Jadi batu ini juga dikeramatkan dikasih kain berwarna putih dan hitam kotak-kotak khas dari Bali ya. Namun sayang sekali saya kesini pada saat sepi. Biasanya kalau hari-hari ataupun hari raya umat Bali itu di sini sangat ramai sekali guys. Jadi warga Bali ataupun orang Hindu khususnya dari Bali kalau ke Kediri pasti menuju ke tempat ini dan mereka tidak mau dikatakan sebagai tamu ataupun turis. Mereka lebih terhormat apabila mereka disebut pulang kampung. Jadi seperti ini ya, kalian juga bisa melihat ini berada di atas gunung. Jadi sebagian kecil Kediri kelihatan dari sini tuh mungkin Kediri atau Nganjuk ya guys. Karena
Tepat di saya berdiri ini, saya tidak paham mana arah barat, timur, selatan maupun utara. Karena aksesnya juga berbelok-belok, umumnya pada gunung ya. Ya, seperti ini situasinya, ini sangat tenang, sejuk, dan setelah saya sampai di lokasi ini, saya tidak merasakan gerah. Seperti keringat itu langsung hilang guys di lokasi tempat saya berdiri ini. Setelah melalui jalan yang berbelok-belok, naik turun itu kan pasti keluar keringat. Namun tepat di tempat saya berdiri di samping dari batu raksasa ini, saya merasakan dingin, sejuk, dan keringat ataupun sumuk itu hilang. Seperti ini ya, dan saya merasakan aura yang cukup negatif ataupun merinding di tempat saya berdiri ini. Permisi nggih, hamid nyuwun sewu. Jadi saya tadi sempat berbincang di bawah dan mendengar beberapa mitos-mitos sehingga itu terekam jelas di pikiran saya. Jadi ya itu sedikit mempengaruhi perasaan saya ya. Inilah batu yang tingginya 8 meter yang dikeramatkan oleh warga sekitar dan beberapa umat Hindu ya. Dikasih kain khas Bali hitam putih kotak-kotak, ada juga bendera Indonesia yang melilit di tubuh batu tersebut. Ada yang beranggapan ini hanyalah batu akibat letusan Gunung Wilis puluhan tahun yang lalu. Ada juga yang beranggapan di sini tempat moksa dari Pangeran Kebu Iwa, dan beliau ke sini atas permintaan dari Mahapatih Gajah Mada ya. Jadi di tempat inilah kedua panglima perang terkuat itu bertemu dan melakukan sumpah palapa. Moksa ya guys, jadi ini bukan makam, jadi ini sebuah situs ataupun peninggalan prasasti. Seperti ini sangat tinggi. Ya ini kalau disebut 8 meter ya memang sangat tinggi, 8 hingga 9 meter. Batu raksasa yang seolah-olah menancap ke tanah. Namun ada yang beranggapan ini hanya batu biasa yang mencelat itu loh guys, itu akibat Gunung Wilis meletus dan batu ini loncat hingga menancap ke tanah di lokasi ini. Namun ada juga yang beranggapan bahwa ini merupakan tempat moksa dari Panglima perang dari kerajaan Bali, yaitu Pangeran Mahapanglima Kebo Iwa ya. Seperti ini. Ini sangat-sangat luar biasa guys. Jadi untuk ini merupakan sebuah fenomena alam, entah kebetulan atau tidak, yang pasti ini terjadi dengan sendirinya ya. Tidak mungkin kalau ini dibuat oleh manusia, karena sangat mustahil. Letaknya di atas gunung dan batunya pun juga raksasa, itu diperlukan alat super besar untuk menancapkan batu tersebut. Bisa kalian lihat ini hutan ya dan jurang. Jadi tadi jurang itu di sebelah kanan dan kiri sewaktu saya naik ke lokasi ini. Namun setelah sampai di atas, di tempat ini saya berdiri, itu suasana capek, lelah, sumuk, dan gerah itu hilang guys. Entah itu memang dikarenakan ada hal-hal mistisnya ataupun memang lokasi ini sejuk. Yang saya rasakan ya seperti itu, tidak capek sama sekali di tempat saya berdiri saat ini ya. Ya kurang lebih ya seperti ini, kita langsung disuguhkan oleh pemandangan yang sangat-sangat luar biasa, cocok untuk menenangkan pikiran dan jauh dari hiruk pikuk perkotaan. Dan tidak jauh dari lokasi ini, kurang lebih sekitar 15 km, tidak sampai deh, hanya berjarak kurang lebih sekitar 5-7 kilo, itu sudah terdapat air terjun yang sangat tinggi di Kabupaten Kediri ini guys. Jadi sangat-sangat luar biasa untuk Kabupaten Kediri ini ya. Ada juga tiang bendera untuk
dilakukan upacara ataupun hal-hal yang bersifat nasionalisme di lokasi ini. Saya akan turun karena di atas saya merasakan hal yang seperti ada yang mengawasi ya. Jadi saya di tempat ini itu saya merasa seperti ada yang mengawasi ya. Semoga saja itu hanya perasaan saya ya. Amit nih Mbah, permisi. Nyon saya butuhnya nyambut damai. Seperti ini ya guys. Ini terletak di daerah mana ya tadi, ini di Kabupaten Kediri, pokoknya di lereng Gunung Wilis guys. Hutan, dan itu pun jarang sekali warga sekitar menuju ke lokasi ini dikarenakan satu, faktornya itu jauh dari perkampungan. Yang kedua, tentunya hutan ini dikeramatkan, dianggap wingit oleh warga dari yang ada di bawah gunung ini ya. Jadi tidak ada warga yang berani menuju ke lokasi ini tanpa ditemani oleh juru kunci. Dan juru kunci itu pun dulunya menemukan tempat ini hanya lewat mimpi guys. Dulunya ya ini hutan tuh, tumbuhan-tumbuhan liar yang menjalar tuh tinggi-tinggi, dan setelah bapak juru kunci ataupun juru pelihara tempat ini menelusuri, itu ditemukanlah tempat situs ini ya, batu raksasa yang menancap seperti di perut bumi langsung. Namun sayang sekali bapak juru kuncinya tidak ada. Memang untuk bapak juru kuncinya itu naiknya hanya saat mendampingi warga ataupun umat Hindu dari Bali khususnya itu menuju ke lokasi ini, itu selalu didampingi. Dan ada pula yang di awal video tadi, sebuah seperti rumah tadi itu untuk menginap. Seperti ini ya, ini berada di tengah-tengah Gunung Wilis guys, dan lokasinya sangat-sangat menakjubkan sekali. Jadi bagi kalian yang ingin kesini, wah pasti dibayarkan dengan pemandangan yang sangat menakjubkan seperti ini. Namun ya itu tadi, naiknya harus melalui penuh perjuangan dan harus lewat hutan yang bisa dikatakan hutan larangan, hutan mistis. Ya memang Gunung Wilis ini terkenal masih keramat ya. Dengan adanya beberapa hari lalu ataupun beberapa minggu lalu seorang pendaki gunung asal Jakarta yang hilang di Gunung Wilis. Ya mungkin kalian sudah mendengar informasinya. Kelihatan sebagian kota Kediri ataupun kota Nganjuk ini dari atas ini. Jadi memang sangat luar biasa ya. Ini merupakan peninggalan bersejarah, dan semoga tempat seperti ini selalu dirawat dan mendapatkan perhatian lebih sehingga bisa digunakan sebagai tempat pembelajaran untuk edukasi di masa yang akan datang. Semoga tidak tidak dirusak oleh oknum-oknum orang yang tidak bertanggung jawab, terutama tidak menebangi hutan yang ada di lokasi ini. Nah, jika itu terjadi pohon-pohon ini ditebang, yang pasti di lokasi ini sangat panas guys. Jadi untuk orang yang menuju ke tempat ini pasti harus berpikir dua kali, karena sudah tidak alami seperti saat ini ya. Ya untung saja saya kesini saat tempat bersejarah ini masih alami seperti ini, masih terjaga seperti ini ya. Ini bendera Indonesianya juga, dan saya akan turun. Oke guys, mungkin ini adalah akhir dari video saya ya, mereview sebuah batu raksasa yang berada di tengah-tengah Gunung Wilis, dipercaya sebagai tempat mungsa dari Panglima Perang Kebu Iwa. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Jangan lupa ditekan tombol like, komen, dan juga share ke akun-akun media sosial kalian supaya channel saya ini lebih berkembang untuk kedepannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya ya guys. Salam pengangguran Indonesia.